sesudah selain gula darah puasa, ada sebetulnya pemeriksaan gula darah lanjutan yang namanya glukosa darah sesudah pembebanan glukosa 2 jam. Jadi dikasih cairan manis, cairan gula manis, disuruh minum, nanti 2 jam sesudahnya diperiksa lagi kadar gulanya. Ya, intinya begini, diagnosis sakit gula itu ditegakkan tidak boleh sembarang. Yang menegakkan diagnosis itu yang bilang Bapak Ibu sakit gula harus dokter, ya, harus dokter. Maka sebaiknya konsultasikan, kan banyak ya pasien saya lihat yang periksa darah sendiri gitu ya, kemudian menyimpulkan sendiri, lihat di internet, lihat di samping itu kan ada kadar normalnya, tidak bisa ya. Jadi sebaiknya sesudah ada hasil pemeriksaan darah, konsultasikan ke dokter untuk menentukan saya ini sakit gula apa tidak, normal apa tidak, prediabetes apa tidak, kapan saya harus ulang lagi pemeriksaan darahnya. Oke, lanjut. Boleh lanjut? Oke. Nah, sekarang ini dok, ada tidak faktor resiko? Apakah semua orang bisa kena gula atau ada yang lebih cenderung gampang kena sakit gula? Nah, ini ada faktor resiko diabetes yang tidak dapat dirubah. Yang pertama, umur lebih dari 40 tahun. Jadi untuk orang yang berusia 40 tahun, atau ada sumber juga yang mengatakan 45 tahun, kalau sudah di atas umur 45 tahun, periksa saja gula darah minimal 1 kali. Oke? Karena faktor usia itu menjadi salah satu faktor resiko diabetes. Kemudian riwayat keluarga dengan DM. Keluarga ini maksudnya keluarga langsung, orang tua kandung, saudara kandung, begitu ya. Bukan yang sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, nggak begitu ya. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah kalau misalnya saya sakit gula, kemudian pasangan saya sakit gula, anak saya pasti sakit gula? Tidak selalu. Selama bisa diatur nanti anak-anaknya mulai makan. Jadi kalau misalnya mungkin yang nonton di Facebook nanti ada pasien-pasien saya yang biasanya berobat, lihat dok bagaimana ya, saya ini ada sakit gula, lalu anak-anak saya bagaimana, apakah pasti sakit gula? Tidak selalu, tapi mereka lebih punya resiko besar untuk kena sakit gula. Jadi sudah mulai harus diajarkan pola makan yang sehat mulai dari usia kecil. Kemudian faktor risiko lagi yang tidak bisa dirubah adalah perempuan yang punya riwayat melahirkan bayi dengan berat lahir lebih dari 4 kg. Yang tadi saya bilang ya, diabetes gestasional. Diabetes gestasional atau dia lahir dengan bayi besar. Jadi kadang-kadang kan ada ibu hamil yang tidak sempat periksa-periksa gula darah, cuman taunya pas melahirkan bayinya besar 4 kilo. Nah, kemungkinan resiko untuk kena diabetes itu besar. Berikutnya, nah ini adalah faktor resiko yang bisa kita rubah. Artinya kalau kita lakukan pencegahan dari sekarang, ini dikendalikan, bisa tidak kena diabetes nantinya. Yang pertama, kegemukan. Nah, kegemukan. Orang gemuk punya resiko untuk kena sakit gula lebih besar. Yang kedua, kurangnya olahraga atau aktivitas fisik. Bagaimana sih menilai kalau saya kurang olahraga atau kurang aktivitas fisik, dok? Begitu ya. Saya kayaknya ibu-ibu kerja terus di rumah dari pagi sampai malam, menyimpan, memasak, menyetrika, mengepel gitu ya. Apakah menurut saya aktivitas fisik saya tidak kurang gitu. Tetapi sebetulnya itu ada penghitungannya sendiri. Sebenarnya yang dianjurkan itu adalah punya tidak jadwal olahraga teratur. Olahraga ini yang dianjurkan adalah 30 menit sehari selama kurang lebih 5 kali dalam seminggu. Jadi 150 menit sehari sebaiknya aktivitas fisiknya. Nah, kalau misalnya kita merasa kurang olahraga, kurang aktivitas fisik, habis kerja tidur-tidur, habis makan tidur-tidur, memang kurang bergerak, ingat bahwa resiko untuk kena sakit gula lebih besar. Kemudian diet yang tidak seimbang, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, terus malas makan sayur, malas makan buah, ini faktor resiko kena diabetes. Kemudian dislipidemia atau peningkatan kadar kolesterol. Jadi orang yang kolesterolnya tinggi punya resiko untuk kena gula lebih besar. Lalu tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, ini juga merupakan salah satu faktor resiko untuk kena diabetes. Dan kemudian punya riwayat penyakit kardiovaskuler, stroke, sakit jantung koroner, itu ya. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya apa yang dilakukan, dok? Kayaknya tadi tuh saya lihat ada nih mengarah ke sana. Kalau misalnya saya sudah dibilang dokter bahwa saya kena diabetes, atau saya punya keluarga nih sudah dibilang sakit diabetes, apa yang harus dilakukan? Di sini ada 4 langkah penanganan diabetes yang harus kita lakukan. Yang pertama itu dimulai dari aktivitas fisik yang cukup. Yang tadi saya bilang ya, dianjurkan berolahraga ringan sampai sedang, entah itu jalan, sepeda, berenang, lari-lari kecil, senam ya.
yang dilakukan 150 menit seminggu. Kemudian deteksi dini, pengaturan pola makan, dan tentunya pengobatan medis. Next. Nah, ini aktivitas fisiknya tadi sudah sempat saya jelaskan ya. Durasi yang dianjurkan adalah 150 menit per minggu atau kurang lebih 30 menit per hari, yang dilakukan dengan intensitas ringan dan meningkat bertahap. Jadi tidak usah langsung lari jarak jauh maraton, tidak. Yang penting olahraga ringan saja, dilakukan perlahan-lahan ya, dan teratur rutin. Lanjut. Nah, ini pengaturan pola makan. Ini bisa dipakai sebagai pencegahan maupun sebagai terapi diabetes. Kalau kita lihat ini piring ya, diumpamakan ini piring. Di bagian paling atas itu isinya sayur dan buah-buahan. Jadi bukan nasi. Jadi kalau kita punya piring satu, setengahnya itu harusnya diisi dengan sayur dan buah, bukan nasi. Nasi itu porsinya berapa? Seperempat piring ya. Lalu sisanya lauk-lauk. Jadi kalau misalnya kita belajar 4 sehat 5 sempurna, berarti bukan 4 sehat 5 sempurna dok, tetap 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kalau misalnya sudah ada faktor resiko, tolong digunakan ini, kita bilang piring model T. Jadi huruf T yang mengisi paling banyak itu adalah harus sayur, buah, nasi seperempatnya saja. Oke? Lanjut. Nah ini, jadi dikenal ada pola makan 3J. Pola makan 3J. Jadi pola makan 3J ini adalah tepat, jumlah, jadwal, jenis. Ya, jadi bukan sembarang, harus tepat jumlahnya. Jumlahnya maksudnya apa? Saya sama ini Mas Agung, berat badannya kita beda. Satu perempuan, satu laki-laki, usianya beda. Itu kebutuhan makannya tidak sama. Ya, jadi jumlah porsinya, nasinya harus seberapa, sayurnya seberapa, itu sebetulnya tidak sama, tidak boleh disamakan. Ya, kemudian aktivitas fisik kita apa sih? Yang satu misalnya banyak kegiatan lari-lari di luar ruangan, yang satunya cukup diam saja, ya nggak boleh sama makanannya, ya jumlahnya. Kemudian jadwal, nah ini jadwal makan yang baik, terutama untuk pasien diabetes itu sebetulnya harus meliputi 3 makan besar. Jadi wajib sarapan, wajib makan siang, wajib makan malam dengan porsi ya disesuaikan. Oke? Lalu diusahakan ada 2 sampai maksimal 3 kali snack di antara makan pagi sama makan siang, di antara makan siang sama makan malam, atau nanti ditambah 1 kali pada saat mau tidur. Kenapa begitu? Coba dibayangkan kalau misalnya tadi pagi kita tidak sempat sarapan, biasanya siang tuh kita sudah lapar sekali, kalap, makannya pasti jauh lebih banyak. Nah, ketika bapak ibu lagi kosong perutnya, gula darah lagi rendah, langsung masuk makanan yang banyak, gula langsung tinggi, terjadi lonjakan gula. Nah, pada orang-orang diabetes ini membahayakan. Makanya biasanya banyak yang lemas, banyak yang pusing. Kalau paginya dia tidak sarapan, tiba-tiba siang langsung makan dalam jumlah yang banyak ya. Jadi untuk orang diabetes dibutuhkan makan porsi kecil-kecil tapi sering, supaya kadar gula darahnya terus seimbang, tidak tiba-tiba kosong, tiba-tiba naik. Itu yang bikin gula darah jauh tidak terkontrol ya. Kemudian tepat jenisnya yaitu untuk gula, untuk sakit gula harus rendah karbohidrat sederhana terutama. Jadi terus terang urusan makan ini yang paling banyak bikin mengambil waktu ya untuk pasien-pasien diabetes. Ini yang saya bilang masih banyak yang belum paham. Banyak pasien yang bilang gini, dokter saya sudah tidak makan, tidak pernah minum teh lagi, tidak pernah minum gula lagi, kok saya masih tinggi gulanya gitu ya. Karena urusan gula darah tinggi bukan urusan makan minum manis apa tidak saja ya. Terutama yang harus dibatasi salah satunya adalah karbohidrat sederhana. Apa karbohidrat sederhana itu? Nasi putih, roti-roti, mie ya. Itu tuh jenis makanan yang kalau kita makan langsung terjadi lonjakan gula yang tiba-tiba, yang tinggi. Makanya kan lihat ya, ada beberapa pasien gula yang disarankan coba ganti dengan ubi, ganti dengan kentang gitu kan, atau ganti dengan beras merah. Karena makanan-makanan itu tuh ada namanya istilahnya indeks glikemiknya itu rendah, jadi membantu untuk lebih tahan supaya tidak lapar,
seratnya lebih tinggi, tidak bikin lonjakan gula yang terlalu tinggi. Oke, lalu menghindari makanan-makanan yang tinggi gula. Nah, pemilihan jenis makanan ini juga harus memperhatikan proses pengolahan makanan. Proses pengolahan makanan maksudnya begini, Bapak Ibu ini makannya ayam, ikan ya. Banyak yang bilang, aduh dokter saya nggak pernah makan daging lagi, saya cuma makan ikan saja. Iya, tapi ikannya digoreng terus, disantan terus. Kalau saya, mendingan saya makan ayam rebus, ya. Jadi nggak selalu hanya bahan makanan saja yang pengaruhi. Cara pengolahan makanan juga sangat mempengaruhi. Sehingga sebaiknya jangan lagi makanan terlalu sering digoreng-goreng, disantan-santan. Atau sebetulnya begini ya, pengaturan makanan itu harusnya di bawah naungan ahli gizi. Jadi untuk orang-orang yang kegemukan atau punya riwayat diabetes sebetulnya harus dikonsultasikan ke ahli gizi untuk diaturkan pengaturan makannya. Tapi gampangnya kalau saya biasa bilang ke pasien saya begini, gampangnya gini aja lah, satu piring itu tentukan, jangan terlalu lebar, jangan terlalu dalam. Tentukan piring makanmu yang mana nih Pak Bu. Taruh satu piring yang sedang, setengahnya isi dengan sayur, 1/4 isi dengan nasi, 1/4-nya lagi isi dengan lauk-lauk ya. Mau pakai nasi putih, mau pakai nasi beras dolok, mau pakai apa terserah, cuman jangan campur. Jadi kalau nasi merah saja, atau ubi saja. Jangan sudah makan nasi masih lapar, makan lagi ubinya ya. Seperti itu. Lalu mungkin gampangnya kalau sayurnya sudah ditumis pakai minyak sedikit, ya berarti lauknya jangan goreng lagi. Atau kalau lagi mau makan ikan goreng, berarti lauk di sayurnya direbuskan, dibeningkan untuk meminimalkan ya. Karena saya rasa nggak masuk akal kita bisa menghindari dari minyak goreng, siapa tangan ya, nggak mungkin lah, tidak masuk akal. Walaupun teorinya begitu, jangan makan minyak, jangan makan santan, nggak mungkin. Sekarang bagaimana dok kalau misalnya lagi mau sekali makan durian lah ya, mau sekali makan kue, masa saya tidak boleh karena saya sakit gula? Boleh, asal kalau saya bilang porsinya tahu diri ya, tahu diri, sudah tahu ada sakit gula, boleh makan tapi jangan banyak-banyak ya. Kita makan durian 1 biji kecil itu dengan makan 1 buah dia punya rasa sama saja toh, tidak beda toh. Masa buah pertama sampai buah terakhir dia punya rasa beda-beda. Artinya mencukupkan diri, bersyukur. Ya sudah Tuhan, walaupun saya cuma makan 1 biar sudah, yang penting saya bisa makan. Dokter tidak larang tidak makan sama sekali ya. Macam nanti musim durian sebentar lagi baru makan, anak-anak makan, baru saya cuma duduk lihat saja, cium-cium, tidak masuk akal. Tapi tahu diri, kalau bisa makan walaupun cuma sedikit ya puji Tuhan, sudah cukup. Yang penting rasa-rasa. Kue juga begitu, makan 1 sendok 2 sendok cukupkan, yang penting sudah puas. Jangan kenyang dengan makanan yang tidak sehat ya. Simple kok sebetulnya, asal mau sedikit berjuang ya. Tidak susah sebenarnya ini kalau mengatur makanan untuk diabetes, asal ada kemauan saja ya. Oke, lanjut. Nah ini sponsor kita ya, di depan sudah lihat kuning-kuning nih, Diabetasol, saya bahas sedikit. Jadi Diabetasol ini solusi, sebenarnya salah satu solusi untuk pengaturan makan. Lanjut. Oke, ini Diabetasol nih katanya mengandung kandungan nutrisi yang lengkap, ada protein, omega 3, ada seratnya ya. Next. Jadi dia juga tinggi serat ya. Memang kalau orang yang sakit gula tuh harus tinggi serat biar cepat kenyang, buang air besarnya juga lancar ya. Lanjut. Oke, dan dia juga dikatakan memberikan tingkat rasa kenyang yang lebih lama daripada makanan yang padat ya. Lanjut. Nah ini contohnya pola makan sehat Diabetasol. Cuman saya mau ingatkan, jadi ada beberapa pasien yang salah kaprah. Dipikir itu Diabetasol itu bagian dari obat. Betul, bagian dari pengobatan, bagian dari pengaturan diet. Tetapi jadi banyak orang yang sudah terdiagnosis sakit gula, dia pergi beli Diabetasol saja, tidak konsul, tidak minum obat, dipikir minum Diabetasol nanti gulanya akan normal dengan sendirinya ya. Baik, Diabetasol itu baik, tetapi dia itu bagian besar dari perencanaan makan. Jadi gampangnya begini, kalau misalnya pagi atau malam supaya gulanya lebih terkontrol, paginya jangan sarapan nasi, Diabetasol 1 gelas, bagus. Tapi kalau Bapak Ibu sudah makan nasi atau makan roti pagi, tambah Diabetasol lagi, ya tambah naik gula. Jadi dia adalah pengganti 1 kali makan besar, ya. Jadi kayak di sini dikasih contoh, pagi nih sarapan, minum Diabetasol 1 gelas, pengganti sarapan. Tapi kalau ada sarapan, misalnya ada donat 1 biji, mau makan sarapan pakai teh tanpa gula, ya sudah jangan lagi Diabetasol, toh.
Kemudian malam, paling baik malam sih menurut saya ya, karena malam kan kita tuh habis itu tidur, tidak beraktivitas kan, sebaiknya tidak makan makanan padat yang banyak, yang tinggi kalori, tinggi gula apa. Boleh ganti makan malam dengan diabetasol, biar lebih cepat turun juga berat badannya. Nah tadi kan ingat saya bilang dianjurkan 3 kali makan besar plus 2-3 kali snack ya. Nah snacknya itu tuh kira-kira jam 10 pagi, jam 4 sore itu mulai snack. Di situ di depan tuh ada contoh wafer ya, ada susunya apa, itu boleh menjadi salah satu pilihan snack. Atau paling gampang ya buah puding yang dibikin dengan rendah santan apa ya. Cuma untuk buah, untuk orang yang diabetes ini memang harus benar-benar tidak boleh berlebihan jumlahnya ya, karena buah itu juga punya kandungan gula yang tinggi. Nah ini saya sedikit bahas tentang pengobatan diabetes mellitus. Bagaimana sih kalau misalnya sudah terdiagnosis diabetes tuh, kemudian obatnya bagaimana dokter? Mungkin ada bapak ibu yang punya saudara atau kenalan yang sudah kena diabetes ya, mungkin malas berobat atau tidak mau berobat atau tidak percaya dengan pengobatan. Jadi pengobatan diabetes mellitus ini biasanya ada 2 macam ya. Pengobatan farmakologis maksudnya yang dengan obat-obatan. Ada obat minum, ada obat suntik. Obat minumnya ini macam-macam jenisnya. Jenisnya nggak cuma 1-2 macam. Nah saya pernah ketemu satu pasien yang dia suami istri berbagi obat gula. Suami gemuk, istrinya kurus. Ya nggak bisa ya. Jadi obat diabetes tuh jenisnya macam-macam dengan tujuan pengobatan yang berbeda-beda. Tiap pasien punya karakter penyakit gula yang berbeda-beda, sehingga pengobatannya juga bersifat individual ya. Ada juga yang cuma ditelepon saudaranya, kok pergi beli itu metformin di apotek, beli saja itu metformin bisa buat gula. Dan ternyata dia sudah kerusakan ginjal, malah metformin akan memperberat kerusakan ginjalnya ya. Jadi minta tolong kalau misalnya ada orang sakit gula, arahkan ke dokter dulu sudah ya. Arahkan ke dokter, karena kan dokter yang belajar toh bahwa obat itu tuh kita tahu bersama-sama bahwa dia punya efek baik tapi juga punya efek samping, tidak bisa kita kasih sembarang. Jadi tadi penekanannya di bawah, pengobatan pasien diabetes bersifat khusus atau individual, tidak selalu sama jenis dan dosisnya walaupun sama-sama sakitnya sakit gula ya. Kemudian tujuan akhir pengobatan, tadi mungkin di awal ada yang ikut kan, dokter Lea bilang ya belum ada yang katanya sembuh. Tetapi sebenarnya tujuan pengobatannya ini adalah untuk kontrol. Sekali terdiagnosis diabetes memang akan selalu diabetes. Bedakan dengan sakit misalnya apa ya, malaria itu kan ada yang asing dari luar, dari lingkungan masuk ke dalam ya. Atau kayak infeksi itu kan bakteri ya. Selama bakterinya hilang, kuman malarianya hilang ya sembuh. Nah tapi diabetes ini penyakit metabolik tahunan. Kita punya badan sendiri ini yang menciptakan sakit ini. Sehingga mau dibilang sembuh 100% sembuh kalau artinya hilang ini penyakit, tidak. Tetapi bisa terkontrol. Terkontrolnya bagaimana dokter? Apakah berarti saya harus minum obat seumur hidup? Saya ada kok pasien yang terkontrol tanpa obat, walaupun itu memang jarang. Tapi dia betul-betul ketat, tetap olahraga, jaga berat badan, tapi bisa. Teorinya pasti minum obat seumur hidup, tapi ada kok pasien yang bisa lepas obat. Cuma dikontrol terus sama dokter berkala, tiap berapa bulan periksa. Tujuan akhirnya adalah untuk menurunkan kadar gula darah hingga mendekati normal. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah komplikasi. Tadi kan di depan kita bahas ya, komplikasi gula banyak sekali. Itu yang kita cegah. Kemudian menjaga kualitas hidup. Jadi supaya pengobatan gula yang baik tidak harus sampai amputasi kaki. Kalau bisa dicegah jangan sampai ada kaki luka diabetes atau tidak ada kaki busuk karena diabetes. Tidak diamputasi, itu kan memperbaiki kualitas hidup. Tujuannya itu ya. Kemudian sedikit tentang insulin. Nah ini nih sekalian ya, mumpung ada momennya. Saya itu heran, pasien-pasien di Timika paling susah dikasih insulin. Kenapa? Dengar-dengar dari orang, oh dokter kalau saya dikasih insulin itu saya sudah mau mati, sudah berat sekali. Bahkan ada pasien yang bilang, ada saudara saya itu yang meninggal karena insulin. Ya, tadi diingat di awal, pankreas ini akan mengeluarkan getah insulin. Insulin ini yang akan turunkan gula ya. Nah pada orang-orang tertentu, pasien-pasien tertentu yang sudah dikasih berbagai kombinasi obat minum atau dia sudah mulai ada gangguan ginjal, obat-obatan sudah sangat sedikit yang bisa kita pakai untuk menurunkan gula, sehingga pilihannya adalah insulin ya.
Jadi suntikan insulin itu diberikan dokter dengan pertimbangan medis, ya, dengan pertimbangan medis. Sehingga yang harus dipahami sebetulnya tuh istilahnya insulin buatan, karena pankreas kita kasih keluar insulinnya tidak maksimal atau tidak bagus, tidak berkualitas atau tidak bisa diserap, ya sudah dikasihlah insulin buatan dari luar untuk turunkan kadar gula dengan baik. Kalau di luar negeri atau di kota-kota besar, biasanya justru orang-orang yang kena gula yang masih bekerja aktif itu malah lebih suka pakai insulin. Kenapa? Karena simple toh. Kadang-kadang kalau bawa obat minum 3 kali sehari kan lupa, terlambat obat, akhirnya gula tidak terkontrol. Kalau insulin biasanya malam mau tidur suntik gitu ya. Jadi tahun ini juga kita memperingati penemuan insulin yang ke 100 tahun. Bayangkan, jadi insulin itu tuh sudah ditemukan 100 tahun sebetulnya. Tapi sampai saat ini masih banyak salah kaprah tentang insulin ya. Saya tidak promosi obat di sini. Saya pun sebenarnya sebisa mungkin tuh kalau memang tidak perlu ya nggak usah suntik insulin. Tetapi percayalah bahwa ketika dokter menganjurkan Bapak Ibu untuk pakai insulin, berarti itu untuk kebaikan bersama ya. Karena salah satu yang paling aman buat ginjal itu insulin. Kemudian untuk orang-orang yang kurus sekali, insulin itu bisa bikin nambah nafsu makan, sehingga kadang-kadang kita pilih biar lebih segar, lebih enak. Banyak yang bilang, iya dok rasa enak ya, lebih enteng pakai insulin. Iya, karena memang butuh. Tapi kalau memang tidak butuh ya nggak usah. Tambahannya untuk diabetes gestasional tadi, mungkin masih ada yang ingat diabetes pada saat kehamilan. Sampai saat ini satu-satunya pengobatan adalah insulin. Ya, untuk diabetes pada saat kehamilan itu yang paling aman, yang tidak menembus plasenta. Ya, nah oke. Ini udah sampai di slide saya terakhir. Jadi bagaimana sih dok langkah-langkah pencegahan diabetes? Tadi kan saya udah belajar diabetes itu apa. Sekarang bagaimana supaya saya nggak kena? Balik lagi tadi, kita sudah belajar ada faktor resiko yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Sehingga langkah pencegahannya adalah kenali dulu faktor resiko yang Bapak Ibu punya. Setelah kenali dapat selesaikan. Jadi yang obesitas, yang kelebihan berat badan turunkan. Jaga berat badan ideal, jangan merokok ya. Berhenti merokok, mau rokok pasif, rokok aktif, hindari asap rokok. Kenapa? Ada penelitian yang menyebutkan bahwa asap rokok itu berkorelasi terhadap meningkatnya kemungkinan kena diabetes. Jadi ada orang yang faktor resikonya nggak ada, dia punya orang tua tidak ada gula, dia juga tidak gemuk, dia tidak apa, merokok, kena gula bisa, ya. Jadi jangan merokok. Kemudian rokok ini juga kan bisa bikin gangguan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah lebih cepat ya, sehingga komplikasi diabetes tuh makin besar nanti. Lakukan aktivitas fisik atau olahraga, jaga pola makan yang seimbang tadi, pengelolaan stres ya, ini penting karena apalagi kalau misalnya sudah kena sakit gula, stres ini nih, stres, kurang tidur, cemas yang berlebihan, itu punya dampak langsung ke peningkatan kadar gula darah ya. Dan lakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Tadi kan saya bilang ya, faktor resikonya tuh usia di atas 40 atau ada yang bilang 45 tahun. Gampangnya kalau sudah usia 45 tahun, tidak ada gejala gula, tidak ada faktor resiko, periksa. Apa yang diperiksa dokter? Gula darah puasa. Puasa 8 jam, tidak makan, periksa. Lalu nanti kapan harus diulang? Gantung hasil pemeriksaan. Kalau normal, 3 tahun lagi. Tapi kalau misalnya tidak normal, masuk ke kategori diabetes, pre-diabetes tadi, yang zona kuning, ulang 1 tahun lagi. Ya, tapi kalau diabetes ya diobati. Oke? Begitupun yang punya faktor-faktor resiko tadi, kegemukan, merokok, kemudian apa lagi, punya riwayat hamil dengan gula darah tinggi, segera periksakan ya. Lanjut. Oke, slide terakhir. Kesimpulan dari ini edukasi kita pagi ini, yang pertama, diabetes itu bisa dicegah. Tenang saja, bisa dicegah sebetulnya, ya. Yang kedua, bisa dikendalikan. Jadi kita yang belum kena diabetes, kita bisa cegah supaya tidak kena diabetes. Yang sudah kena diabetes, tenang, bisa dikendalikan. Asal kuncinya mau dan berusaha. Oke? Kemudian kunci dari pencegahan maupun pengendalian diabetes dimulai dari kesadaran dan kemauan diri sendiri untuk menjaga pola hidup sehat. Ya. Ini juga saya bicara sama Bapak Ibu sekalian, saya bicara ke diri saya sendiri ya. Dan sangat membutuhkan dukungan dari sekitar ini orang-orang terdekat. Jadi ada beberapa pasien yang saya lihat, maksudnya gini, diabetes ya, datang sendiri berobat, kadang-kadang suami tidak temani, anak tidak temani, gak bisa diabetes ini berjuang sendiri.
Nah yang masak kan ibunya, istrinya. Kalau istrinya nggak paham tentang diabetes ini apa, makanan yang sehat bagaimana, ya nggak bisa atur makan buat bapaknya, ya. Jadi salah satu kunci dari sakit diabetes yang terkontrol sebetulnya dukungan dari keluarga. Jadi kalau misalnya ada di antara bapak ibu yang punya keluarga yang ada sakit gula, ayo ajak berobat, temani berobat, support untuk jaga makan, karena itu pasti tidak mudah ya. Godaan kan banyak toh. Nanti pas lagi acara kumpul-kumpul makan sembarang sudah tidak ingat penyakit. Nah itu support system itu harus sangat dibutuhkan oleh diabetesi atau orang-orang yang kena diabetes, karena mereka nggak mungkin berjuang untuk sendirian melawan ini penyakit. Oke? Mungkin begitu dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf ya kalau misalnya ada kekurangan. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sebentar. Nanti kalau misalnya ada bapak ibu yang mungkin kebetulan mau berobat, kemudian sambil nunggu-nunggu mau sekaligus periksa gula darah gratis, silakan periksa di sini. Nanti ada hasil konsultasi dengan saya dan ada satu teman dokter di dalam. Nanti ada dikasih sedikit kenang-kenangan juga dari diabetesnya ya, silakan. Atau kalau misalnya ada di rumah yang masih belum ini, silakan kami tunggu sampai jam 12. Yang penting masih ada slotnya. Oke? Sesi pertanyaan, ada yang mau bertanya? Kira-kira yang tidak jelas atau misalnya ada yang mau ditanyakan, terutama tentang diabetes ya? Atau sudah jelas semua? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Di Facebook nggak ada pertanyaan juga ya? Oke, saya kira selesai. Terima kasih buat kehadiran Bapak dan Ibu ya, dengan kemauannya untuk datang, untuk menyimak sampai akhir selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa ada manfaatnya buat Bapak Ibu juga keluarganya di rumah. Selanjutnya saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih, selamat pagi.